sabdanya. Itulah tempat yang indah, ku mau tetap serta Dia. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku pandangkan kasih-Nya yang tak terduga, rahmat-Nya tak terbilang. Duduk dekat kaki Yesus, tempat yang berbahagia. Di sana ku buangkan dosa dan mendapat rahmat-Nya. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku berdoa. Hiburan berkat dan kuasa tiap hari ku terima. Dekati kaki-Mu Tuhan, berilah aku berkat-Mu. Tilik aku dengan kasih, segarkanlah jiwaku. Beri padaku Roh-Mu Tuhan, sucikanlah hatiku. Tolonglah aku bersaksi, hal Engkau menebusku. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada sabat ini. Kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui acara-acara yang telah dipersiapkan. Kiranya Tuhan berkati dengan penuh kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga acara-acara yang kami nikmati ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Kami akan mengikuti pelajaran firman Tuhan, dan nasihat-nasihat kiranya tuntunan Tuhan akan terus menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera sahabat Cornelis Media. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan tips rumah tangga dengan judul pentingnya kata-kata pujian. Dalam suatu studi yang terkenal pada tahun 2010, Naomi Grant, seorang profesor media psikologi di Mount Royal University, Kanada, mengundang beberapa orang untuk mengambil bagian dalam studi tentang pembentukan kesan. Ketika para partisipan mengisi kuesioner, mereka agak membosankan. Mengapa? Oleh karena mereka harus mengisi terlalu banyak. Tetapi pada waktu mereka sementara mengisi kuesioner, ada seorang aktor yang berpura-pura sebagai mahasiswa psikologi tingkat pertama, memulai percakapan yang di dalamnya ia mulai dengan memuji, memberikan pujian tentang pakaian yang dipakai oleh partisipan yang hadir pada waktu itu. Setelah sedikit obrolan basa-basi, sang aktor kemudian menyebutkan bahwa mereka sedang membagikan pamflet tentang suatu acara dan bertanya kepada semua partisipan, apakah mereka bersedia membantunya? Oh, jawab mereka, kami bersedia. Saudara, mengapa mereka bersedia? Itu oleh karena efek pujian. Pujian tersebut memberi efek yang dramatis, sehingga ada 79% partisipan menawarkan bantuan kepada mereka. Dibandingkan ada 46% partisipan tidak di kelompok itu yang tidak menerima pujian. Masih lebih banyak mereka yang berpartisipasi oleh karena menerima pujian. Dalam penelitian ini, Profesor Grant menunjukkan bahwa bantuan itu muncul dari rasa timbal balik. Secara umum, semakin orang percaya pada satu perbuatan baik yang pantas dibalas dengan perbuatan baik lainnya, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengikuti satu pujian
dengan perbuatan yang bermanfaat. Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam rumah tangga kata-kata bisa menjadi berkat, bisa juga menjadi luka atau kutuk. Banyak pasangan dan anak-anak lebih mudah mendengar kritik daripada pujian. Padahal kata-kata pujian bisa menjadi bahan bakar emosional yang menguatkan hubungan di dalam rumah tangga. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada beberapa contoh kata pujian yang sederhana yang kita boleh praktekkan untuk pasangan suami istri. Seperti contoh, terima kasih Anda sudah berjuang untuk keluarga. Aku bangga mempunyai pasangan seperti kamu. Atau aku bangga memiliki suami sepertimu. Atau aku bangga memiliki istri sepertimu. Ini kata-kata pujian. Kata pujian untuk anak-anak contoh, kamu hebat nak, terus berusaha. Mama, papa senang melihat kamu rajin. Ini kata-kata yang sederhana, tetapi ini menjadi bahan bakar emosional untuk menguatkan di dalam rumah tangga. Tips bagaimana kita boleh dapat mengucapkan pujian-pujian bagi pasangan kita dan bagi anak-anak kita atau bagi anggota keluarga. Ada 4 bagian. Yang pertama, tulus. Jangan asal bicara. Ucapkan dengan hati. Kita sampaikan itu dari hati yang dalam. Yang kedua, spesifik. Sebutkan apa yang kamu hargai. Lalu kemudian yang ketiga adalah tepat waktu. Ucapkan saat momen yang terjadi. Jangan tunda. Yang keempat adalah konsisten. Jadikan kebiasaan bukan hanya saat mood yang baik, tapi dalam keadaan apapun, jadikan itu sebagai kebiasaan untuk kata-kata pujian. Oleh karena itu, mulailah hari ini. Latihlah diri Anda minimal 3 kata pujian setiap hari pada pasangan Anda atau kepada anak-anak Anda atau anggota keluarga. Karena kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah benih. Benih pujian akan menuai kasih dan kedekatan. Ingat firman Tuhan berkata dalam Amsal 18 ayat 1. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kiranya Tuhan akan memberkati. Menggunakan kata-kata kita untuk memberikan pujian kepada pasangan kita dan anggota keluarga kita. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Ku yakin bukan karena kesalahan saat kau memilihku melayanimu. Ku percaya rencanamu sempurna saat kau panggil dan pakai aku dari hidup sampai matiku. Ku pun memilih melayanimu Yesus. Dari hidup sampai matiku, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Sampai Engkau datang kembali, utuslah aku sesuai rencana-Mu. Ku yakin bukan karena kesalahan saat kau memilihku melayanimu. Ku percaya rencana-Mu sempurna saat kau panggil
sesuai rencana-Mu. Utuslah aku sesuai rencana-Mu. Utuslah aku sesuai rencana-Mu. Shalom, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Sekarang pelajaran yang ke-8 dengan tema Perjanjian di Sinai. Pastikan sahabat-sahabat sekalian telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat Anda sebelum mengikuti pendalaman Alkitab ini. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan sama-sama mempelajari firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami, Allah yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kesempatan di mana kami boleh sekali lagi mempelajari firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Seperti biasanya ada 4 bagian dalam program pendalaman Alkitab ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita akan mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar firman Allah. Keluaran 19 ayat 1 sampai 20 ayat 17. Allah meneguhkan perjanjiannya dengan Israel di Sinai dan memberikan 10 perintah sebagai dasar hubungannya dengan sesama. Hukum ini adalah standar kekudusan, tanda kasih, dan juga syarat hidup sebagai umat perjanjian. Wahyu 21 ayat 3. Allah berjanji akan berdiam bersama dengan umatnya dalam ciptaan baru, menghapus jarak antara sorga dan bumi. Ulangan 5 ayat 6 sampai 21, 10 perintah diulangi kepada generasi baru Israel, menegaskan bahwa hukum itu tetap berlaku lintas waktu. Hukum Allah menunjukkan kasih dan kesetiaannya, serta memanggil umat untuk mengasihi Allah dan juga sesama. Yakobus 1 ayat 23 dan 25. Hukum Allah digambarkan sebagai cermin yang memperlihatkan keadaan rohani manusia. Berbahagia orang yang bukan hanya mendengar tetapi melakukan hukum itu. Roma 3 ayat 20 sampai 24. Hukum Allah menyadarkan manusia akan dosa tetapi tidak dapat menyelamatkan. Keselamatan hanya melalui kasih karunia Allah dalam Kristus yang membenarkan manusia karena iman. Roma 10 ayat 4. Kristus adalah tujuan dan penggenapan hukum, sehingga setiap orang yang percaya dibenarkan. Selanjutnya kita lihat pengertian judul Perjanjian di Sinai. Nah, dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat, di mana Sinai yang dimaksud? Apa peristiwa yang terjadi dan kapan ini terjadi? Sinai yang dimaksud adalah Gunung Sinai atau Horeb, terletak di semenanjung Sinai, gurun antara Mesir dan Kanaan menurut Keluaran 19 ayat 1 dan 2. Tempat ini menjadi titik pusat dalam perjalanan Israel setelah keluar dari Mesir. Alan C. Myers dalam The Edmonds Bible Dictionary halaman 953 menegaskan tentang lokasi daripada Sinai. Sejak abad ke-4 Masehi, tradisi menempatkan Gunung Sinai di bagian selatan semenanjung Sinai. Karena itu, banyak pusat keagamaan Kristen Ortodoks didirikan di bagian selatan Sinai pada masa Bizantium. Gunung Sinai secara khusus diidentifikasi dengan Jabal Musa atau Gunung Musa, sebuah gunung yang menonjol dikelilingi oleh medan yang sesuai dengan deskripsi dalam kitab Keluaran, yaitu ada dataran luas untuk perkemahan bangsa Israel. Jabal Musa mencapai ketinggian 2.285 meter. Peristiwa apa yang terjadi? Di Sinai ini, Allah menyatakan dirinya secara langsung kepada bangsa Israel. Lalu kemudian dia mengikat perjanjian dengan mereka dan di sana dia memberikan dekalog atau 10 hukum Allah. 10 hukum Allah ini adalah dasar
perjanjian atau yang kita sebut dengan covenant menurut Keluaran 19, Keluaran 20. Peristiwa ini terjadi sekitar 3 bulan setelah mereka keluar dari Mesir menurut Keluaran 19 ayat 1. Mereka tinggal di Sinai sekitar 1 tahun lamanya menurut Bilangan pasal 10. Di tempat ini Allah mendidik mereka untuk mengenal Dia sebagai Allah perjanjian. Pertanyaannya adalah siapa yang mengadakan perjanjian? Apakah ini perjanjian hanya sepihak? Dan apakah perjanjian ini masih ada sampai saat ini? Yang pertama kita lihat penggagas perjanjian. Allah sendiri adalah inisiator perjanjian ini. Dia membawa Israel kepada dirinya sendiri menurut Keluaran 19 ayat 4. Dan ini terjadi sebagaimana sebelumnya dia juga yang pertama kali mencari Adam dan Hawa di Taman Eden ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Mari kita lihat sifat atau natur dari perjanjian ini. Perjanjian ini bukan sepihak dalam arti relasi. Allah yang menawarkan janji keselamatan dan perlindungan, sementara Israel dipanggil untuk merespon dengan iman, dengan kasih, dan juga dengan ketaatan. Namun perlu kita ingat, inisiatif dan kuasa untuk menepati perjanjian itu berasal dari Allah. Hukum itu bahkan dapat dipahami sebenarnya sebagai janji Allah. Apakah berlaku sampai kini? Jawabannya adalah ya. Prinsip perjanjian itu tetap berlaku karena hukum Allah bersifat abadi dan merupakan refleksi dari karakter Allah sendiri. Menurut Mazmur 111 ayat 7 dan 8, juga Matius 5 ayat 17 sampai 18. Dalam perjanjian baru, gereja Kristus menjadi umat perjanjian dan umat pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus menurut 1 Petrus 2 ayat 9. Artinya mereka melanjutkan panggilan Israel di zaman kuno. Perjanjian baru di dalam Kristus bukan membatalkan hukum, melainkan hukum itu dituliskan di dalam loh-loh hati orang Kristen. Ibrani 8 ayatnya yang ke-10. Kita tiba pada ayat hafalan Keluaran pasal 19 ayat 4 sampai 6. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Baik, mari kita lihat di dalam nats ini siapa yang berkata dan kepada siapa ditunjukkan secara khusus dan apa maksud serta tujuan dari perkataan ini. Nah, saudaraku yang terkasih, yang berkata di sini adalah Allah sendiri melalui Musa sebagai perantara, yaitu kita bisa buka di dalam Kejadian pasal 19 ayat 3. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kemudian, kepada siapa ini ditunjukkan? Ini secara khusus ditujukan kepada orang Israel atau bangsa yang baru saja keluar dari Mesir. 3 bulan setelah peristiwa Paskah dan penyeberangan Laut Teberau. Kita bisa baca itu dalam Keluaran pasal 19 ayat 1. Nah, kalau begitu apa maksud dan tujuan? Ada beberapa. Yang pertama, di sini Allah ingin menyatakan identitas bangsa Israel sebagai umat pilihan yang ditebus. Kemudian yang kedua, Allah memanggil mereka kepada ketaatan perjanjian. Bukan sekedar menjadi bangsa merdeka, tetapi menjadi bangsa yang dipisahkan untuk Tuhan. Kemudian yang ketiga, tujuan akhir adalah menjadikan Israel sebagai kerajaan imam dan bangsa kudus, yakni umat yang hidup berbeda dari bangsa lain dan menjadi saksi bagi seluruh dunia tentang Allah yang benar. Secara teologis, ini adalah prolog atau pendahuluan dari perjanjian di Sinai yang menghubungkan antara anugerah yaitu pembebasan dari Mesir dengan tuntunan ketaatan yaitu hukum Taurat yang segera akan diberikan di pasal selanjutnya yaitu pasal yang ke-10.
Nah, kalau begitu, apa pengertian dari mendukung kamu di atas Raja Wali dan apa peristiwa yang membawa kamu kepadaku? Nah, saudaraku yang terkasih, ungkapan mendukung kamu di atas sayap Raja Wali ini adalah sebuah metafora yang kuat tentang pemeliharaan, perlindungan, dan juga tentang pembebasan ilahi. Kata Ibrani Nesher atau Raja Wali bisa merujuk pada elang atau burung pemangsa besar yang kuat. Dan ini adalah simbol kekuatan dan kebebasan. Ulangan pasal 32 ayat 11-12 di sana dikatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Jadi, Tuhan di sini digambarkan seperti Raja Wali yang membawa anaknya yang baru belajar terbang, melindungi, mengangkat, dan membimbing mereka. Dan hal ini menunjukkan bahwa pembebasan dari Mesir bukanlah hasil karya manusia, tetapi itu adalah karya Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Umat tidak menyelamatkan diri sendiri, tetapi mereka diangkut, dan dipelihara oleh kuasa ilahi. John Durham di dalam World Biblical Commentary buku Keluaran mengatakan bahwa frase di atas sayap Raja Wali merupakan metafora untuk pembebasan umat Allah yang penuh kuasa, perlindungan dan pemeliharaan. Elang sebagai burung yang menunjukkan kekuatan dan kebebasan melambangkan kemampuan Allah untuk mengangkat Israel keluar dari perbudakan dan menuju status yang baru. Nah, kalau begitu bagaimana dengan pengertian membawa kamu kepadaku? Nah, saudara, membawa kamu kepadaku ini merujuk pada peristiwa pembebasan dari perbudakan Mesir. Kita bisa lihat itu dalam Keluaran pasal 1 sampai pasal 5. Kemudian, tetapi membawa kamu kepadaku ini bukan saja masalah melepaskan mereka dari perbudakan, tetapi makna yang lebih dalam adalah bagaimana Tuhan ingin mengadakan atau membentuk suatu relasi antara Allah dan umatnya. Membawa kamu kepadaku bukan hanya secara geografis, yaitu keluar dari Mesir dan menuju ke Sinai, tapi secara rohani juga ini melambangkan bagaimana Tuhan mau membangun persekutuan antara Allah dengan bangsa Israel. Gunung Sinai menjadi tempat pertemuan Allah dan umatnya, tempat di mana perjanjian itu dibentuk. Gordon Wenham di dalam The Book of Leviticus mengatakan bahwa frase membawa kepadaku adalah kunci kitab Keluaran. Tujuan pembebasan bukan sekedar relokasi geografis, melainkan pemulihan hubungan. Allah membawa mereka ke Sinai untuk bertemu dengannya. Nah, selanjutnya, apakah firmanku dan perjanjianku, atau apa yang dimaksud dengan firmanku dan perjanjianku? Nah, saudaraku, firmanku di dalam teks ini diterjemahkan dari kata bekoli, yang artinya my voice atau suaraku, di mana ini menunjukkan seluruh perkataan Allah, khususnya yang akan segera dinyatakan pada pasal selanjutnya, yaitu hukum Taurat atau dekalog atau 10 perintah Allah itu. Nah, di dalam konteks yang lebih luas, ini juga atau my voice ini atau perkataan Allah juga mencakup instruksi Allah yang disampaikan lewat Musa, baik itu hukum moral, sipil maupun ritual. Nah, sedangkan perjanjian ini, kata perjanjian ini datang dari kata beriti, yang artinya my covenant atau perjanjianku. Ini mengacu secara khusus kepada perjanjian di Sinai. Dan di dalam perjanjian ini, Israel dipanggil untuk menjadi umat Allah yang setia sesuai dengan Keluaran pasal 24 ayat 7 sampai 8. Nah, jika demikian, apa pengertian harta kesayanganku dan apa pengertian kerajaan imam dan bangsa yang kudus? Nah, saudara, harta kesayangan atau segulah ini berarti harta berharga milik pribadi. Seperti harta milik raja yang disimpan khusus dan bukan milik umum. William Damrell di dalam Covenant and Creation mengatakan bahwa istilah segulah
merujuk pada kepemilikan pribadi seperti harta karun raja. Nah, di sini Israel bukan sekedar satu bangsa di antara bangsa-bangsa yang lain, melainkan harta karun Tuhan sendiri yang dipilih untuk tujuan global. Israel dipilih bukan karena besar atau kuat, tetapi karena kasih karunia Allah sesuai Ulangan pasal 7 ayat 7 sampai 8. Nah, Israel adalah milik khusus Allah yang dipilih untuk misi keselamatan kepada bangsa-bangsa di sekitar pada saat itu. Sedangkan kerajaan imam dan bangsa yang kudus memiliki pengertian seperti begini. Kerajaan imam ini artinya Israel dipanggil menjadi umat pengantara, saksi Allah, dan menyatakan karakter Allah kepada bangsa-bangsa sekitar. Jacob Milgrom dalam Levitikus 1-16 dalam Anchor Yale Bible Commentary mengatakan bahwa frase kerajaan imam berarti bahwa seluruh bangsa harus berfungsi atau seluruh rakyat harus berfungsi sebagai perantara antara Allah dan bangsa-bangsa. Meskipun hanya keturunan Harun yang melayani di bait suci, tetapi seluruh umat dipanggil untuk menjalani gaya hidup keimamatan, yaitu kekudusan, pengajaran, dan juga pengantaraan. Dan yang terakhir, pengertian bangsa yang kudus di sini berarti mereka itu dipisahkan bagi tujuan ilahi. Israel di sini harus berbeda dari bangsa kafir. Mereka harus hidup sesuai dengan standar Allah dan menjadi teladan. Kita datang pada pokok pembahasan di Gunung Sinai. Apa isi perjanjian di Sinai? Serta apa itu peraturan dan apa bedanya perjanjian dengan peraturan? Dalam buku The Divine Covenant halaman 10-11, A.W. Pink mengatakan bahwa dalam konteks Alkitab sebuah perjanjian covenant atau dalam bahasa Ibraninya berit paling tidak meliputi 3 hal, yaitu pihak-pihak yang terlibat, syarat-syarat, dan perjanjian atau ketetapan yang mengikat. Nah, dalam perjanjian di Sinai atau dikenal dengan Mosaic Covenant atau Sinaitic Covenant, pihak-pihaknya adalah Allah dan umatnya Israel dengan pengantaran Musa, nabinya. Kemudian syarat-syaratnya ialah kesetiaan dan penurutan dari bangsa Israel. Lantas isinya ialah yang pertama, janji Allah dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6 bahwa Israel akan menjadi harta kesayangan Yahweh sendiri dari antara segala bangsa sebab dialah Allah yang empunya seluruh bumi. Serta mereka akan menjadi bagi Allah kerajaan imam dan bangsa yang kudus asalkan mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah dan berpegang pada perjanjiannya. Yang kedua, perjanjian itu juga berisi 10 perintah Allah yang disebut hukum moral, juga segala ketetapan dan peraturan-peraturan yang lain yang dalam Keluaran 24 ayat 7 disebut kitab perjanjian. Itulah sebabnya respon dari bangsa itu, Keluaran 19 ayat 8a. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Nah, dalam upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel itu dikatakan dalam Keluaran 24 ayat 3 dan 7. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Perjanjian, saudaraku, menurut Andrews Bible Commentary halaman 905 ialah kesepakatan yang mengikat antara dua pihak yang berisi janji, syarat, dan ketentuan. Sedangkan peraturan ialah hukum atau ketentuan dan ketetapan serta pedoman yang diadakan untuk menjaga perjanjian itu. Andrews Bible Commentary halaman 225 katakan bahwa kata Torah atau hukum dalam arti yang paling luas berarti pengajaran atau petunjuk dan merujuk pada seluruh pernyataan kehendak Allah. Tujuannya adalah untuk mengatur perjanjian antara Allah dan umatnya. Bedanya ialah bahwa perjanjian itu menuntut persetujuan dari kedua pihak yang berisi janji dan syarat-syarat yang skopnya atau cakupannya lebih luas, sedangkan peraturan itu sendiri ialah bagian dari perjanjian yang harus ditaati untuk memastikan perjanjian itu tetap. Sekarang apa tujuan diadakan perjanjian dan peraturan di Sinai? Paling tidak ada beberapa tujuan atau objektif diadakan perjanjian dan peraturan di Sinai menurut Andrews Bible Commentary. Yang pertama,
Itu menyatakan kerinduan Allah untuk membangun hubungan yang erat dengan umatnya. Keluaran 19 ayat 4, bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ini menyatakan kerinduan Allah berhubungan dengan umatnya. Yang kedua, melalui perjanjian ini bangsa Israel akan menjadi milik kepunyaan Allah, harta kesayangannya untuk menjadi saluran berkat yang menerangi dunia melalui pengenalan akan Dia dan karakternya. Keluaran 19 ayat yang kelima. Yang ketiga, dengan adanya perjanjian dan peraturan di Sinai, bangsa Israel akan menjadi bangsa yang kudus. Keluaran 19 ayat 6. Dalam arti mempersembahkan diri kepada Allah dan menyatakan hukum-hukumnya kepada bangsa-bangsa lain. Alfa Omega Jilid 1 halaman 357 katakan bahwa mereka harus menjadi pemelihara hukum dan penjaganya sebagai barang titipan yang suci bagi seluruh dunia. Yang keempat, bangsa Israel juga dengan perjanjian ini harus menjadi kerajaan imam. Keluaran 19 ayat 6 untuk tujuan menghubungkan orang lain atau bangsa lain kepada Allah sendiri. Dan yang kelima, yang terakhir, dalam perjanjian ini bangsa Israel boleh mengekspresikan rasa syukur mereka terhadap keselamatan yang telah disediakan Allah dan dialami mereka dari perbudakan di Mesir. Keluaran 20 ayat 2, yaitu melalui penurutan kepada hukum-hukumnya. Nah, sekarang bagaimana proses atau mekanisme Musa dan Harun harus menerima perjanjian dan peraturan? Yang pertama, Musa harus naik untuk menghadap Tuhan, kemudian turun kembali untuk menyampaikan firman Allah kepada bangsa, tua-tua, dan serta seluruh umat Israel. Yang kedua, bangsa itu harus menguduskan diri selama 2 hari dan mencuci pakaian mereka. Yang ketiga, pada hari ketiga mereka harus bersiap dan kemudian membentuk batas agar tidak seorang pun mendaki ke gunung itu atau meraba dan kena pada gunung itu. Selanjutnya, tepat pada hari yang ketiga itu juga terjadi guru kilat dan awan padat di atas gunung itu serta bunyi sangkakala yang sangat keras. Tuhan turun ke atas puncak gunung itu dalam api sehingga seluruh gunung itu gemetar keras. Lantas Tuhan memanggil Musa naik dan Musa naik menemui Tuhan. Dan Tuhan mengucapkan segala hukum dan peraturan dalam perjanjian itu. Setelah itu Musa harus mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Kemudian Tuhan menyuruh Musa, Harun, Nadab dan Abihu serta 70 tua-tua Israel untuk menyembah dari jauh. Hanya Musa sendiri yang mendekat. Musa kemudian turun dan menyampaikan semua perkataan Tuhan kepada bangsa itu. Musa menyuruh orang-orang muda untuk mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan, dan sebagian darahnya itu ditaruh ke dalam pasu dan sebagian lagi disiramkannya pada mezbah. Mengambil kitab perjanjian itu kemudian dibacakan dan didengar oleh orang Israel, dan setelah mereka berjanji untuk taat dan setia, maka Musa mengambil darah itu dan menyiramkan pada bangsa itu dan berkata dalam Keluaran 24 ayat 8, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Setelah itu Musa disuruh Tuhan naik untuk menerima loh batu, yaitu hukum dan perintah yang telah dituliskan Allah untuk diajarkan kepada bangsa Israel. Intinya di sini adalah bahwa untuk menerima perjanjian dan peraturan itu harus ada persiapan dan kesucian diri. Alfa Omega Jilid 1 halaman 355 katakan, selama 2 hari semua orang harus memakai waktunya dalam persiapan yang khidmat untuk menghadap Tuhan. Diri dan pakaian mereka harus dibersihkan dari kekotoran. Dan bila Musa menunjukkan dosa-dosa mereka, mereka harus merendahkan diri, berpuasa, dan berdoa agar hati mereka dapat dibersihkan dari kejahatan. Sekarang apa reward mengikuti perintah dan peraturan di Sinai? Dan sebaliknya, apa konsekuensi jika tidak mengikuti saat itu dan dalam konteks saat ini? Yang pertama, menjadi milik dan harta kesayangan Allah. Ini adalah reward yang pertama. Yang kedua, menjadi kerajaan imam bagi Allah. Dan yang ketiga, tentunya menjadi bangsa yang kudus. Dan Keluaran 6 ayat 7 bagian A katakan bahwa aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Nah, sekarang konsekuensinya bila tidak mengikuti peraturan itu. Ulangan 28 ayat 15 katakan, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Tentu bagi kita yang tidak mengikuti peraturan itu di zaman sekarang ini, maka identitas kita sebagai orang yang telah menerima pembenaran dan keselamatan melalui iman kepada Kristus harus dipertanyakan, apakah kita betul-betul ada di dalam Kristus dan mengasihinya atau tidak. Dan hal ini tentu berdampak pada hilangnya keselamatan yang sudah kita terima melalui iman kepadanya.
Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tentang mempersiapkan hadiah. Apa pentingnya dekalog atau 10 perintah dan mengapa perlu kesucian saat menerima 10 perintah ini? Mari kita lihat pentingnya dekalog. Dekalog atau 10 perintah adalah inti dari wahyu Allah dan merupakan fondasi etika Alkitab menurut Keluaran 20 ayat 1-17 dan Ulangan 5 ayat 6-21. Prinsip dari dekalog bersifat kekal dan universal, berlaku bagi semua umat manusia di sepanjang zaman. Hukum ini bukan hanya sekedar aturan, tetapi ini adalah pernyataan karakter Allah yang sesungguhnya menurut Mazmur 19 ayat 7-8. Lalu kemudian, mengapa perlu kesucian saat menerima hukum? Kalau kita baca ceritanya, Allah menuntut Israel untuk menguduskan diri sebelum menerima hukum. Hal ini menekankan bahwa firman Allah tidak boleh diterima dengan sembarangan, tetapi dengan hati yang bersih dan penuh hormat. Kesucian lahiriah mencerminkan akan kebutuhan kesucian batinia. Itu sebabnya ada beberapa hal yang secara lahiriah perlu mereka lakukan. Andrews Bible Commentary Old Testament halaman 218 mengatakan kepada kita, Tuhan memberikan instruksi khusus tentang bagaimana Israel harus bersiap untuk bertemu dengannya. Mereka harus menguduskan diri mereka melalui pemurnian ritual lahiriah yang mencerminkan keyakinan batin. Ini termasuk mencuci pakaian mereka, lalu kemudian menjauhkan diri dari hubungan seksual sebagai bagian dari penyucian yang diperlukan. Lalu mereka diminta untuk membangun pagar di sekeliling gunung. Kehadiran Tuhan membuat gunung itu menjadi kudus. Apa yang dimaksud hadiah dalam pelajaran ini? Bukankah perintah itu merupakan suatu beban? Nah, mari kita lihat. Dekalog itu disebut hadiah. Yang pertama, oleh karena Allah sendiri yang menyampaikannya dan yang menuliskannya. Itu sebabnya itu adalah hadiah, gift, pemberian dari Allah. Yang kedua, hukum itu adalah karunia kasih Allah yang menjaga umatnya dari kehancuran moral dan rohani. Yang ketiga, bagi mereka yang mengasihi Allah, hukum itu bukan beban, melainkan suatu sukacita menurut 1 Yohanes 5 ayat 3 dan Mazmur 119 ayat 97. Jadi sebenarnya seperti orang tua yang memberi aturan keselamatan kepada anaknya, itu bukan beban, tetapi itu adalah wujud kasih orang tua kepada anak yang dia cintai. Ellen White dalam Signs of the Times 22 Oktober 1894 menjelaskan poin ini. Dia katakan, hukum Tuhan bukanlah kuk perbudakan, karena para pelaku hukum akan menemukan kehidupan dan kekuatan dalam ketaatan, dan melalui kasih karunia yang diberikan kepada mereka oleh Yesus Kristus, mereka dimampukan untuk benar-benar taat pada aturan hidup Allah yang kudus. Memelihara perintah-perintah Tuhan berarti menjaga jiwa dalam kasih Tuhan untuk mengamankan kehidupan dari kejahatan dan untuk mendisiplinkan karakter untuk surga kasih. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat hari Senin, berapa kali sesungguhnya perintah itu diberikan Allah dan apakah terdapat perbedaan? Jawabannya adalah 2 kali Allah memberikan dekalog. Pertama di Sinai ditulis di Lobatu, Keluaran 20. Lalu kemudian yang kedua diulangi oleh Musa 40 tahun kemudian sebelum Israel masuk ke Kanaan. Ulangan pasalnya yang kelima. Nah, dari segi perbedaan, kedua versi sama dalam hal esensinya. Tetapi ada perbedaan kecil dalam hal redaksi. Khususnya pada perintah keempat tentang Sabat. Keluaran 20 ayat 8-11 menekankan penciptaan, sementara Ulangan 5 menekankan penebusan dari perbudakan. Perbedaan ini memperkaya makna daripada Sabat, adalah simbol Allah sebagai pencipta sekaligus juga sebagai penebus.
Kita datang pada pokok pembahasan mengenai pemberian dekalog. Nah, apa sesungguhnya arti dan makna dari setiap perintah? Nah, saudaraku, di dalam seri Alfa dan Omega jilid 1 pasalnya yang ke-27, di sana Ellen G. White memberikan pengertian dari setiap dekalog yang diberikan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, yaitu jangan ada ilah lain di hadapanku. Apa pengertian dari hukum ini? Nah, hukum ini menegaskan bahwa hanya Allah yang kekal, sumber kehidupan, yang berhak disembah dan dihormati secara utama. Segala sesuatu yang mengurangi kasih dan pelayanan kita kepada Allah, baik itu hobi, pekerjaan, atau keinginan, dapat menjadi ilah lain. Hukum yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Arti dari hukum ini adalah melarang penyembahan kepada Allah melalui patung atau gambar apapun. Penyembahan seperti itu merendahkan pemikiran manusia tentang Allah yang tak terbatas dan memalingkan penyembahan dari Sang Khalik kepada ciptaan yang pada akhirnya merendahkan martabat manusia. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Larangan ini tidak saja mencakup sumpah palsu atau perkataan yang sembrono, tetapi juga penggunaan nama Allah secara sembarangan dan tanpa penghormatan dalam percakapan sehari-hari. Nama Allah harus diucapkan dengan sikap hormat dan hikmat. Hukum yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Sabat adalah peringatan kekal atas karya penciptaan Allah, dan hari ini atau hari Sabat ini membedakan Allah yang benar dari Allah atau Allah palsu dan merupakan tanda kesetiaan manusia kepadanya. Pekerjaan duniawi harus dihindari dan hari itu dikhususkan untuk pelayanan sukarela kepada Allah dan perbuatan kemurahan hati seperti merawat orang sakit, bukan untuk memuaskan keinginan sendiri atau membicarakan urusan duniawi. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Hukum ini menuntut anak-anak untuk menunjukkan rasa hormat, ketaatan, kasih, dan memberikan penghiburan serta dukungan kepada orang tua mereka, terutama di masa tua. Orang tua mewakili wewenang Allah kepada anak-anak, dan hukum ini juga mencakup rasa hormat kepada para pemimpin dan semua yang diberikan wewenang. Hukum keenam, jangan membunuh. Pelanggaran terhadap hukum ini mencakup tidak hanya membunuh secara fisik, tetapi juga kebencian, balas dendam, dan sikap mementingkan diri sendiri yang mengabaikan kesejahteraan orang lain. Bahkan pola hidup yang merusak kesehatan sendiri atau kerja yang berlebihan dianggap sebagai pelanggaran. Hukum yang ketujuh, jangan berzinah. Hukum ini melarang tidak hanya perbuatan zina secara fisik, tetapi juga pikiran, keinginan, pandangan yang penuh dengan hawa nafsu. Kesucian dituntut baik dalam kehidupan luar maupun di dalam hati dan juga pikiran yang tersembunyi. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Larangan ini mencakup pencurian dalam bentuk apapun, termaksud penipuan, ketidakjujuran dalam perdagangan, tidak membayar hutang atau tidak membayar upah, dan mengambil keuntungan dari kelalaian atau kemalangan orang lain. Ini juga menghukum praktik seperti penculikan dan perbudakan. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta. Hukum ini melarang segala bentuk kebohongan, penipuan, gosip, dan fitnah yang merusak nama baik sesama. Termaksud di dalamnya adalah pernyataan yang berlebihan atau memberikan kesan yang salah atau bahkan menyembunyikan kebenaran yang dapat merugikan orang lain. Dan hukum yang terakhir ke-10, jangan mengingini milik sesama. Hukum ini menyerang akar dari semua dosa, yaitu keinginan hati yang egois dan serakah. Dengan mengendalikan keinginan dalam hati, seseorang akan terhindar dari melakukan pelanggaran terhadap sesamanya. Hukum ini melengkapi dan menguatkan semua hukum sebelumnya. Nah, kalau begitu, apakah pelanggaran dari perintah adalah dosa? Dan mengapa tidak disampaikan oleh Allah dengan jelas dan nyata pada saat itu? Nah, saudaraku yang terkasih, jika kita bertanya apakah melanggar perintah adalah dosa, jawabannya adalah ya.
1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum. Lalu apakah telah disampaikan dengan jelas tentang pelanggaran hukum atau tentang pelanggaran perintah di Sinai? Nah saudara, istilah dosa atau dalam bahasa Ibrani hatat memang tidak digunakan secara langsung dalam daftar 10 perintah atau dekalog di dalam Keluaran pasal 20 atau juga di dalam Ulangan pasal 5. Tetapi prinsip bahwa pelanggaran hukum adalah dosa itu dinyatakan secara jelas di sekitar peristiwa Sinai dan ditegaskan oleh Alkitab secara keseluruhan. Di dalam konteks di Sinai, contohnya pelanggaran yang terjadi saat itu langsung dihukum dengan keras oleh Tuhan, yaitu Keluaran pasal 32 ayat 19 sampai 35, di mana di sana terjadi peristiwa tentang anak lembu emas yang merujuk pada pelanggaran hukum pertama, hukum kedua, dan secara tidak langsung hukum yang ketiga dan hukum yang kesembilan. Dan di sini terjadi langsung. Dan di sini kita lihat hal ini terjadi setelah mereka baru saja mendapatkan dekalog dari Tuhan. Nah, akibat dari pelanggaran ini, Alkitab mencatat 3.000 orang dibunuh, dan ini menunjukkan bahwa ini adalah dosa yang serius sehingga harus ada penghukuman ilahi pada saat itu. Nah, di dalam Keluaran pasal 32 ayat 30, di sana Musa berkata, kamu ini telah berbuat dosa besar. Nah, oleh karena itu kita dapat mengambil kesimpulan jika pelanggaran ini walaupun tidak ada di sana, tidak dituliskan, tetapi ada tersirat dan orang-orang sudah tahu bahwa jika kami melanggar hukum ini, maka kami berdosa. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 5, di sana Allah berkata, aku menghukum kesalahan bapa kepada anak. Ini menyatakan jika ada pelanggaran dan itu adalah dosa. Nah selanjutnya, jika kita memperhatikan struktur dan gaya bahasa dalam dekalog, maka kita akan melihat perintah-perintah ini menggunakan imperatif ilahi. Nah di dalam dunia timur dekat kuno, jika perintah ilahi itu dilanggar, maka itu sama saja memberontak terhadap Raja Ilahi. Dan orang Ibrani percaya, jika melanggar firman Tuhan, maka mereka dianggap berdosa terhadap Tuhan. Contohnya ada di dalam Kejadian pasal 39 ayat 9. Di sana Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Terima kasih pendeta, kita masuk kepada pokok pembahasan fungsi-fungsi yang berbeda dari hukum Allah. Apakah perintah Allah atau dekalog adalah hukum Allah? Dan apa sifat dari hukum Allah itu? Serta apa cuma 10 hukum saja yang menjadi hukum Allah? Atau ada lagi yang lain yang menjadi hukum Allah? Dekalog yang artinya 10 firman tertulis dalam 2 loh batu dan itu merupakan hukum Allah. Keluaran 31 ayat 18, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah. Loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Kemudian menurut Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 12, sifat dari hukum itu. Jadi hukum Taurat itu adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Kemudian sifat yang lain menurut Mazmur 19 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna. Kemudian Mazmur 119 ayat 152 katakan bahwa hukum Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Itulah sifat-sifat dari hukum Allah. Dalam buku God's Amazing Grace halaman 80 dikatakan bahwa hukum itu tidak berubah, tidak dapat digantikan, tidak terbatas, dan kekal. Tentu ada hukum Allah yang lain dalam Alkitab. Contoh, perintahnya kepada Adam dan Hawa di Taman Eden untuk tidak makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Namun demikian 10 hukum atau dekalog adalah penjabaran yang sempurna dari 2 hukum utama yang pada prinsipnya adalah hukum kasih yang merupakan sifat utama Allah sendiri. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Itulah sebabnya ketika Yesus ditanya tentang hukum yang terutama, dia menjawab dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena memang 10 hukum sendiri menurut pena inspirasi dalam buku God's Amazing Grace halaman 141, hukum Allah adalah cerminan dari karakternya. Hukum itu memuat prinsip-prinsip kerajaannya. Siapapun yang menolak menerima prinsip-prinsip ini sedang menempatkan dirinya di luar saluran di mana berkat-berkat Allah mengalir. Sekarang apa pengertian dari kebahagiaan dalam Yakobus 1 ayat 25? Jika meneliti dan menekuni, dan di sana tidak disebut menuruti. Mengapa juga hukum yang memerdekakan kita? Apa maksudnya? Bukannya dengan hukum itu mengekang kita? Bahagia dalam konteks Yakobus 1 ayat 25, di sana digunakan kata Yunani makarios, yang bisa diartikan bahagia atau diberkati. Jadi seperti janji Tuhan dalam kitab Keluaran, maka di balik pengenalan akan hukum Allah ada berkat, ada kebahagiaan. Kebahagiaan ini untuk mereka yang meneliti dan bertekun di dalamnya. Tidak disebutkan memang menuruti. James Hardy Ropes dalam bukunya A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle of Saint James halaman 177 mengatakan bahwa meneliti artinya mencermati, yang merupakan sebuah tindakan yang merujuk pada memandang dirinya sendiri melalui cermin. Dan ini merujuk pada ayat yang ke-23 dan 24. Nah, ketika hukum diteliti, itu akan menolong kita mengetahui segala dosa dan kekurangan kita, sehingga kita boleh melakukan tindakan perubahan. Kemudian, mengenai bertekun, artinya terus secara konsisten melakukannya, dan ini merujuk pada seorang pelaku, bukan hanya pendengar. Dengan demikian, di sana mencakup penurutan. Pemazmur menggambarkan kebahagiaan dalam meneliti dan bertekun dalam hukum dengan sangat jelas. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hukum itu adalah hukum yang memerdekakan dalam konteks penurutan kepada hukum-hukum itu sendiri. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 514 katakan, penurutan terhadap hukum adalah kemerdekaan, dan bahwa mereka yang melanggar hukum terbatas kemerdekaan atau kebebasannya. Mereka terkungkung dengan rasa takut dan cemas. Desire of Ages halaman 329 katakan, ketika oleh kasih karunia Allah seseorang menerima Kuk sang juru selamat, dalam Matius 11 ayat 28-30, ia melihat hukum sebagai sesuatu yang jelas, sesuai dengan kepentingan tertinggi dan mengarah pada kebahagiaan tertingginya. Ia lalu memandang kehendak Allah sebagai kebebasan dan dosa justru sebagai perbudakan. Kemudian Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 514 juga mengatakan, ketika kita mengakui kelemahan karakter yang ditunjukkannya dan berpaling pada Kristus untuk memperbaikinya, kita menemukan bahwa hukum telah menunjuk jalan menuju kebebasan sejati atau kemerdekaan sejati, karena kebebasan tertinggi adalah kebebasan dari dosa. Namun mentaati hukum, baik moral maupun secara upacara, sebagai sarana pembenaran menjadikan hukum itu sebagai kuk perbudakan. Jadi, hukum sebagai penuntun pada kemerdekaan, namun bila dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan keselamatan, itu kemudian berubah menjadi konsep legalisme yang mengekang dan kuk yang membebani. Selanjutnya kita melihat hukum Taurat sebagai janji Allah bagi kita. Apa pentingnya hukum Allah bagi kita? Mengapa harus menurut kalau itu tidak menyelamatkan menurut Roma 3 ayat 20? Yang pertama, mari kita lihat fungsi hukum Allah. Fungsi hukum Allah bukan untuk menyelamatkan. Roma 3 ayat 20 menegaskan bahwa oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi, hukum tidak berfungsi sebagai jalan keselamatan, melainkan sebagai cermin yang menunjukkan keadaan kita yang berdosa dan kebutuhan kita akan Sang Juru Selamat. Andrews Bible Commentary Old Testament halaman 217 menegaskan, perjanjian di Sinai bukanlah perjanjian perbuatan yang ditunjukkan untuk mengajarkan keselamatan kepada orang Israel melalui ketaatan kepada hukum. Seperti perjanjian yang dibuat Tuhan dengan Abraham dan para leluhur lainnya, perjanjian ini juga merupakan perjanjian kasih karunia.
Tentunya itu menuntut ketaatan. Tetapi ketaatan ini bukanlah cara untuk mendapatkan keselamatan. Itu adalah cara untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas keselamatan yang telah disediakan dan dialami, yaitu penebusan mereka dari perbudakan di Mesir. Mari kita lihat selanjutnya adalah hukum itu sebagai janji dan sebagai tuntunan hidup. Pelajaran menjelaskan bahwa kata Ibrani debarim, firman, itu juga berarti janji. Dengan demikian, 10 hukum bukan hanya perintah yang membebani, melainkan janji Allah yang mengarahkan kita pada kehidupan yang benar. Ellen White menegaskan 10 perintah adalah 10 janji. Di dalam komentar Ellen White, SD Bible Commentary, jilid 1, halaman 1105. Muncul pertanyaan, mengapa kita harus menurut? Karena dengan menuruti hukum, kita menunjukkan kasih kita kepada Allah, Yohanes 14 ayat 15. Lalu yang kedua, ketaatan itu adalah bukti bahwa hati kita sudah berubah, bukan syarat keselamatan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi hukum menjadi standar benar dan salah. Lalu yang ketiga, dengan kita taat hukum, ini membuka jalan bagi Allah untuk bekerja dan melakukan hal-hal luar biasa di dalam kehidupan kita. Sekali lagi Andrews Bible Commentary Old Testament halaman 218 mengatakan, ketaatan pada perintah-perintah Tuhan, termasuk dalam ketentuan perjanjian, membuat kekudusan umat itu kelihatan. Tuhan merancang untuk menegakkan Israel sebagai umatnya sendiri yang kudus. Ulangan 28 dan juga 7 ayat 6-9. Dan untuk tujuan itu, dia memanggil mereka untuk memelihara perintah-perintahnya. Jadi bukan untuk diselamatkan, tetapi supaya kita sebagai umat yang dikuduskan melalui penurutan kepada perintah-perintah Tuhan. Apa maksudnya Yesus datang terhadap hukum Allah di Sinai? Apakah hukum itu sudah berakhir? Apakah Yesus menurut hukum itu? Lalu apa nasihat Yesus bagi kita atas hukum Allah di Sinai? Yang pertama, Yesus adalah tujuan hukum, bukan penghapus hukum. Roma 10 ayat 4 menyatakan bahwa Kristus adalah telos atau tujuan dari hukum Taurat. Artinya, Yesus itu adalah puncak dari hukum tersebut. Kegenapan, sasaran hukum, semuanya digenapi di dalam Kristus. Dia datang bukan untuk menghapuskan. Hukum tetap berlaku, tetapi digenapi di dalam diri Kristus. Yang kedua, Yesus hidup dalam ketaatan pada hukum Allah. Dalam hidupnya, Yesus menuruti hukum Taurat dengan sempurna. Matius 5 ayat 17-18. Ia menunjukkan bahwa hukum itu kudus, adil, dan juga baik. Roma 7 ayat 12. Jika demikian, apa nasihat Yesus bagi kita? Yesus mengajarkan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jadi dia menegaskan bahwa kasih itu adalah ringkasan daripada hukum. Matius 22 ayat 37-40. Jadi, hukum tetap relevan, tetapi harus dijalani dalam kerangka kasih dan kuasa Roh Kudus, bukan legalisme untuk mencari keselamatan. Jadi, kesimpulannya, hukum tidak berakhir dengan kedatangan Yesus. Sebaliknya, Yesus meneguhkan hukum itu, dia menghidupi hukum itu, dan dia mengajarkan kita untuk menaatinya sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Kita tiba pada pendalaman. Apa latar belakang Allah memberikan perintah Allah dengan cara yang dramatis? Nah, saudara, di dalam Patriarchs and Prophets halaman 303, di sana dikatakan, Tuhan bermaksud membuat kesempatan menyampaikan hukumannya atau hukumnya sebagai suatu pemandangan yang sangat agung sesuai dengan karakternya yang agung. Oleh karena itu paling sedikit ada 5 alasan kenapa dekalog itu diberikan dengan cara yang dramatis. Yang pertama, untuk menunjukkan kekudusan dan kemuliaan Allah. Yang kedua, untuk menanamkan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Yang ketiga, untuk menegaskan
bahwa hukum ini bukan buatan manusia, tetapi ini adalah wahyu ilahi. Ini diberikan langsung dari surga, bukan dari nabi atau dari raja. Ini ditulis oleh jari Allah sendiri di atas loh batu. Yang keempat, ini adalah untuk menunjukkan bahwa hukum ini bersifat kekal dan tidak bisa diubah. Nah, di dalam budaya timur dekat kuno, perjanjian raja itu diteguhkan dengan upacara yang megah. Dan di sini, Sinai adalah upacara perjanjian antara Allah dan umatnya. Dan alasan yang kelima, ini untuk membentuk identitas umat perjanjian. Israel telah dipanggil untuk menjadi umat kudus kerajaan imam. Dan hukum adalah ciri khas identitas mereka. Nah, selanjutnya, apa yang Yesus janjikan jika kita menurut hukum Allah? Nah, saudara, memang Yesus tidak menjanjikan keselamatan melalui penurutan hukum. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ada banyak janji-janji tentang damai sejahtera, tentang beban yang ringan, hidup yang berkelimpahan bagi mereka yang mau taat di dalam hukum. Yesaya pasal 1 ayat 19 mengatakan, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum dan ia bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar untuk melupakannya tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kehidupan yang berlimpah ini bukan saja dijanjikan di dunia ini, melainkan sampai ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau begitu, apakah masih ada lagi hukum atau hukum Allah yang diberikan Yesus saat di dunia ini? Dan apa hukum itu? Nah, saudaraku, di dalam Injil, Yesus memberikan perintah baru. Dalam konteks kasih dan juga relasi, yang bukan menggantikan hukum, tetapi mengungkapkan esensi dari seluruh hukum. Ini bukan hukum yang ke-11, tetapi Yesus tidak menciptakan hukum baru, tetapi membuka makna batin dari hukum yang sudah ada. Saudaraku, kita datang kepada penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama. Bagaimana cara kita taat atas perjanjian dan juga perintah-perintah Allah. Yang pertama, kita dapat taat dengan pertolongan Roh Kudus. Dan itu jelas bukan oleh kuat gagah kita, melainkan oleh Roh-Nya. Sakaria 4 ayat 6. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita dan bahkan menuntun kita pada semua kebenaran menurut Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-16. Yang kedua, kita perlu tinggal di dalam Kristus dan Dia serta firman-Nya tinggal di dalam kita. Yohanes 15 ayat 5 katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian pengalaman dari Rasul Paulus, Galatia 2 ayat yang ke-20, dia katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Steps to Christ halaman 62 dan 63. Kita, saudaraku, tidak memiliki apapun dalam diri kita yang patut dibanggakan. Satu-satunya dasar pengharapan kita adalah kebenaran Kristus yang diperhitungkan bagi kita dan yang dikerjakan oleh Roh-Nya yang bekerja dalam dan melalui kita. Kemudian Reflecting Christ halaman 274. Jika kita tinggal di dalam Kristus, jika kasih Allah tinggal di dalam kita, perasaan kita, pikiran kita, tujuan kita, dan tindakan kita akan selaras dengan kehendak Allah yang terungkap dalam perintah-perintah hukum-Nya yang kudus. Demikianlah kita boleh taat kepada perjanjian dan juga perintah-perintah Allah. Sekarang bagaimana sikap kita kalau kita melanggar atau orang sekitar kita khususnya melanggar perjanjian dan perintah Allah? Jika kita melanggar, maka sikap kita seharusnya adalah yang pertama, sadar dan insyaf. Kita perlu sadar dan insyaf akan pelanggaran kita. Yang kedua, kita perlu datang kepada Tuhan dengan pengakuan kepadanya atas pelanggaran kita.
Yang ketiga, kita perlu memohon pengampunan daripadanya. Dan yang keempat adalah bertobat atau berubah, tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus Yesus yang adil, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan janjinya 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, sekarang jika orang di sekitar kita melanggar perjanjian dan perintah Allah, maka kita harus mengikuti nasihat Yesus dalam Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi tegur dengan sopan dan lemah lembut di bawah 4 mata. Bantu dan tuntun kepada Yesus, serta ajar untuk bisa berubah dan bertobat dengan pertolongan Roh Kudus. Namun intinya saudaraku, kita harus menjadi terang sesuai dengan Matius 5 ayat 16 yang menyatakan kebaikan agar mereka yang melihat kehidupan kita boleh dituntun untuk memuliakan Allah lewat penurutan kepada perjanjian dan perintah Allah. Pena Inspirasi katakan dalam buku From the Heart halaman 73, mereka yang hidup dalam terang kebenaran akan menerangi orang-orang di sekitar mereka. Mereka adalah saksi hidup bagi Kristus. Saudaraku, kiranya melalui ketaatan kita dan pengaruh yang positif yang kita bawa, kita bisa menjadi terang dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami di sorga, kami bersyukur Engkau baik dan setia dalam kehidupan kami. Engkau beri kami kesempatan untuk belajar daripadamu. Tuhan tolong kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami dan dimampukan untuk mempraktekkan apa yang kami pelajari dan diskusikan ini di dalam kehidupan dan perjalanan iman kami. Bapa, tolong kami lemah tidak berdaya. Ampunilah kami dari dosa kami dan ubahlah kehidupan kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk kasih dan penyertaan-Mu, untuk keselamatan yang Engkau berikan di dalam Kristus Yesus. Kami persembahkan doa kami, memohon berkat-Mu di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sempurna jasa darahnya bagi yang percaya pada janjinya. Orang yang berdosa yang mau percaya, Yesus memberi pengampunan padanya. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah, besar kuasanya. Agunglah hikmat-Nya, agung karyanya, besar sukacita karena putranya. Namun lebih mulia dari semuanya, bilaklah kita
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sahabat yang telah Tuhan berikan, membawa hati kami dekat dengan Tuhan di dalam persekutuan iman ini. Kami datang memuji dan membesarkan nama Tuhan karena Engkau adalah Allah yang layak kami sembah. Di dalam kesetiaan-Mu, seringkali kami menjadi umat yang tidak setia oleh karena keinginan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang meminta keampunan. Kuduskanlah hati kami Tuhan, layakkanlah kami di hadapan hadirat-Mu. Dan biarlah pada pertemuan yang kudus ini, kami semakin ditarik dekat dengan Tuhan. Kami datang berterima kasih oleh karena berkat-berkat yang tidak pernah hentinya kami terima. Tidak pernah berhenti pengampunan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih oleh karena Tuhan begitu baik. Sehingga pada saat ini kami boleh menyaksikan siaran ini dan bersekutu dengan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati kami, manakala kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Jerry Mangerongkonda. Berkati kiranya firman yang akan kami dengarkan. Biarlah firman itu akan benar-benar kami pahami. Tetapi bukan saja kami pahami, kami dapat implikasikan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami Tuhan, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan agar kami dapat mencintai Tuhan dan juga hidup berdampingan dalam kehidupan yang penuh kasih dan damai dengan sesama kami. Apabila di antara sahabat-sahabat Cornelius yang saat ini sementara menyaksikan siaran ini, sementara di dalam pergumulan, biarlah Tuhan kuatkan iman mereka dan berikan jalan keluar. Apabila mereka sakit, jamah tubuh mereka, berikan kesembuhan. Apabila mereka berduka, Tuhan datang hiburkan mereka. Apa saja pergumulan yang mereka sementara hadapi, kami percaya kami memiliki Allah yang hidup, yang mengerti dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah di akhir dari ibadah kami ini, hati kami dikuatkan, iman kami diteguhkan, bahkan kami boleh menerima sukacita damai sejahtera yang telah Tuhan janjikan bagi masing-masing kami. Biarlah ibadah ini boleh menjadi satu sarana yang membawa hati kami lebih dekat dengan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, terima kasih karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ada yang nyanyi karena derita, meski ada yang nyanyi karena senang dunia. Aku nyanyi karena sembah Allah, itu nyata di cinta Yesus di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku. Mengapa aku tahu darahnya sucikan? Mengapa aku tahu ia berkerajaan? Mengapa aku mau terima Tuhan? Itu nyata di hatiku.
jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku. Boleh jadi aku tidak fasih lidah untuk memasyurkan kedatangan Yesus, tapi ku tahu pasti datang Yesus itu nyata di hatiku. Di hatiku mendengarlah cinta Yesus. Di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku, di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat hari Sabat. Pada kesempatan ini, tentunya kita telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mengharapkan kehadiran Roh Kudus dalam hati kami, memberikan kami pengertian, agar firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada hari Sabat ini saya beri judul Hidup yang mengalir atau mati. Hidup yang mengalir atau mati. Mari kita buka firman Tuhan sebagai ayat inti yang terdapat dalam Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-38. Yohanes 7 ayat 38. Kita buka Alkitab, kita lihat sama-sama. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran yang hidup. Saudara, kita tahu bersama, di wilayah Israel ada dua tempat yang menampung air yang banyak. Yang pertama kita kenal Danau Galilea, yang kedua adalah Laut Mati. Danau Galilea dan Laut Mati. Yang menarik dari bagian ini adalah keduanya menerima dari sumber air yang sama, yaitu Sungai Yordan. Kemudian ada hal yang perlu kita lihat dalam hal ini perbedaannya. Danau Galilea menerima air dan mengalirkannya kembali keluar, atau mengalirkan ke bagian yang lain. Sedangkan Laut Mati hanya menerima saja aliran dari Sungai Yordan, tapi tidak mengalirkannya ke tempat yang lain. Laut Mati hanya menampung, sedangkan Danau Galilea menerima dan mengalirkan. Saudaraku, ada hal yang penting kita lihat dalam bagian ini. Hidup yang menerima
dan mengalirkan berkat, itu adalah seperti Danau Galilea. Mari kita lihat contohnya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, engkau memberkati mereka dengan memberi dengan sukacita. Engkau memberkati mereka yang memberi dengan sukacita. Pada waktu seseorang memberi dengan sukacita, maka Tuhan akan memberkati orang itu dengan limpahnya. Kemudian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 disebutkan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, Danau Galilea adalah simbol dari kehidupan yang tidak hanya menerima, tetapi juga memberi. Saudaraku, kalau kita perhatikan situasi yang ada sehubungan dengan Danau Galilea. Danau Galilea adalah tempat di mana Yesus banyak melakukan mujizat. Kemudian, di danau itu juga Yesus berjalan di atas air. Di tempat itu juga Yesus meredakan badai tofan yang luar biasa yang membawa ketakutan kepada para murid. Dan di pesisir Danau Galilea juga Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Ini adalah sebuah gambaran bahwa di tempat itu adalah tempat di mana menerima dan memberi kembali kepada sesama. Kemudian, bagaimana dengan hidup yang hanya menerima tapi tidak memberi? Itu adalah gambaran tentang laut mati. Kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-19. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan mengatakan, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Tidak menghasilkan. Firman Tuhan berkata, akan dibuang ke dalam api. Kemudian Yakobus 2 ayat 26, firman Tuhan mengatakan, karena itu iman tanpa perbuatan adalah mati. Dengan kata lain, kalau tidak bertumbuh iman itu, kalau tidak berbuat iman itu, maka itu adalah sebuah kematian terhadap seseorang yang punya iman tapi tidak melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, ini memberikan arti bahwa laut mati itu hanya menerima air dari sungai Yordan, tapi tidak mengalirkannya kemana-mana. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya airnya sangat asin. Kandungan garam 8 kali lebih besar daripada air asin yang ada di laut yang kita lihat. Dan tidak ada kehidupan di dalamnya. Ini menggambarkan sebuah hidup yang egois. Hanya berfokus kepada diri sendiri. Tidak menjadi saluran kasih Tuhan kepada orang lain. Itulah gambaran tentang laut mati. Saudaraku, apakah kita hanya datang ke gereja, menerima firman, tapi tidak pernah membagikannya kepada orang lain? Hidup seperti laut mati adalah hidup yang perlahan-lahan menjadi mati secara rohani. Kemudian, Yesus mengubah kita untuk menjadi saluran air hidup. Sekali lagi, Yesus memanggil kita, lalu membentuk kita untuk menjadi saluran air hidup. Sama seperti Danau Galilea. Kita telah menerima berkat dari Tuhan. Tapi Tuhan juga inginkan berkat yang kita terima itu kita alirkan, kita bagikan kepada yang membutuhkan. Firman Tuhan dalam Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air
hidup. Saudara, Yesus mengundang kita bukan hanya dipenuhi, tetapi juga untuk mengalirkan kepada yang lain. Kita memberikan penghiburan bagi yang sedih. Kita memberikan pengharapan bagi mereka yang putus asa. Kita membagikan kebaikan bagi mereka yang terluka. Kita mendoakan dan memberikan kasih bagi mereka yang belum mengenal akan Tuhan. Kita dipanggil menjadi seperti Danau Galilea, menerima dan mengalirkan kepada yang lain. Gantinya laut mati, menerima tapi menahan untuk diri sendiri. Alhasilnya apa? Kita akan mengalami kematian rohani. Semoga firman Tuhan pada hari Sabat ini akan memberikan kita dorongan yang kuat bahwa dalam kehidupan kita dewasa ini, kita dipanggil oleh Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan untuk diberkati dan memberkati orang lain. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur firman Tuhan pada hari Sabat ini boleh mendorong kami agar kami menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan untuk menerima berkat dan membagikan berkat itu kepada yang lain. Tuhan memberkati kami agar benar-benar kami bertumbuh menjadi umat Tuhan yang mengalirkan aliran-aliran air hidup kepada yang lain. Terpujilah Engkau Tuhan. Damai sejahtera daripadamu akan menyertai kami. Adalah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.